hari ini pembelajarannya kita di mini teater agar suasananya berbeda, gitu ya. Biasanya wifi di sini juga lebih kencang, tapi kalau rebutan ya nanti tidak kencang juga gitu ya. Gak apa-apa ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai saya cek dulu kehadiran anak-anak. Saya presensi satu persatu terlebih dahulu ya. Oke, Agatha ada? Ahmad? Mana Ahmad? Ya. Aldita? Hadir. Oke. Alina? Alina, mana Alina? Alina ada. Terus Alvina? Hadir. Oke. Ahmad? Hadir. Ya. Azam? Hadir. Bagas Novan? Bima? Hadir. Oke. Clarissa? Hadir. Ya. Claudia? Hadir. Claudia sudah. Tora? Hadir. Dia? Mana? Dimas? Hadir. Edo? Hadir. Ega? Hadir. Oke. Fadila? Gendis? Hadir. Zalfa? Mana? Indra? Hadir. Keisha? Damai? Hadir. Tano? Siap hadir. Neyesa? Fido? Perda? Hadir. Ilun? Jihan? Pangisti? Putri? Putri mana? Salma? Hadir. Saskia? Belum ya, Soleh dulu ya. Soleh? Hadir. Siska? Hadir. Mana Siska? Tiffany? Hadir. Oke. Christine? Hadir. Ya, hadir semua, lengkap 36 ya. Berarti kita sudah bisa mulai pembelajaran kita hari ini. Oke, pembelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa. Silahkan salah satu pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran matematika kali ini, maka sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Ya, terima kasih Dimas. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk di materi sistem persamaan linier 3 variabel. Oke. Mana ya ini tadi punya saya? Oke, ya. Sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, kompetensi dasar hari ini yang anak-anak pelajari, yang pertama menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yang harus anak-anak capai yaitu menyusun model matematika sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel, menjelaskan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel dengan benar dan tepat. Dan karakter yang dinilai pada pembelajaran hari ini adalah jujur, peduli, kerjasama, responsif, dan toleransi. Nah, sebelum kita masuk di materi sistem persamaan linier 3 variabel, coba anak-anak ingat kembali. Oke, ini ada sebuah masalah. Saya bacakan, anak-anak mengamati masalah ini. Kita ingat kembali ya. Sebuah toko pakaian menjual kemeja dan celana. Di dalam daftar harga terdapat harga 1 buah kemeja dan 3 celana seharga Rp820.000. Sedangkan harga 3 buah kemeja dan 2 celana sebesar Rp990.000. Berapa harga masing-masing kemeja dan celana? Nah, ini
pernah anak-anak pelajari waktu SMP ya? Ya. Oke, sering keluar di ujian, betul? Ujian apa ini? Iya, keluar ya, sering keluar di ASPD mungkin ya. Nah, oke, coba anak-anak ingat kembali. Dari sini langkah pertama kita bisa apakan dulu waktu SMP? Betul, dengan pemisalan. Betul ya Vido ya. Pemisalan, lalu kita bisa buat persamaannya pada kalimat yang pertama ini bagaimana Vido? Harga satu buah kemeja itu sama dengan X. Nah, 3 celana itu sama dengan 3Z. oke, sehingga kita bisa buat persamaannya bagaimana ini? Persamaan 1 X plus 3Z sama dengan 820.000. Betul, oke. Iya, kalimat pertama dulu ya. Kalimat pertama tadi bagaimana? Apakah yang lain sepakat? X plus 3Y sama dengan 820.000. Betul ya? Nah, lalu yang persamaan kedua seperti apa? Sedangkan persamaan kedua adalah 3X plus 2Z sama dengan 990.000. Oke, ya berarti ingat ya. Dulu waktu SMP boleh memisalkan bahwa harga satu buah kemeja itu dimisalkan X. Kemudian harga satu buah celana apa Dimas? Y, betul. Harga satu buah celana itu Y. Nah, sehingga dulu waktu menyelesaikan ini memakai apa? Ayo, masih ingat nggak? Iya, betul. Memakai eliminasi dan substitusi. Oke, nah, pemodelannya seperti ini gitu ya. Anak-anak nanti bisa mencoba kembali bagaimana menyelesaikannya dengan eliminasi dan substitusi. Nah, tetapi pada hari ini kita baru sampai pada memodelkan persamaan linier 3 variabel, gitu ya. Oke, belum sampai pada penyelesaiannya. Oke, anak-anak, sebelum masuk pada materi bahwa penerapan sistem persamaan linier 3 variabel ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita. Oke, coba anak-anak lihat gambar ini. Ini gambar tentang apa ini? Iya, orang jual beli, betul. Ada pedagang menjual berbagai sayuran dan ada yang beli gitu ya. Nah, ternyata penerapan SPLTV ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita, terutama ketika kita bisa menentukan harga 3 buah barang dari total pembelian. Nah, nanti anak-anak bisa selesaikan setelah materi pertemuan kita hari ini, gitu ya. Nah, hari ini kita masuk dulu di model matematika sistem persamaan linier 3 variabel. Oh ya, konfirmasi lagi. Kemarin apakah anak-anak semua sudah melakukan pretest? Sudah. Tidak ada yang belum ya, semuanya sudah melakukan pretest. Nah, pembelajaran hari ini kita masuk di model matematika SPLTV. Nah, nanti pembelajarannya kita lakukan diskusi kelompok. Kelompoknya sudah saya buat berdasarkan hasil pretest kemarin, gitu ya. Nah, di diskusi kelompok nanti anak-anak mengerjakan LKPD yang ada pada Ligosip. Linknya nanti bisa dibuka di GCR. Jadi anak-anak bisa membuka di GCR, linknya sudah ada di situ. Sudah saya upload. Nah, setelah itu anak-anak diskusi selama 30 menit. Kemudian 30 menit ke depan anak-anak melakukan presentasi. Nah, nanti ada 2 kelompok yang maju presentasi. Gitu ya. Nah, setelah presentasi nanti kita akhiri dengan post test di kegiatan akhir. Paham? Paham. Nah, coba anak-anak silakan bentuk kelompok. Saya perlihatkan dulu kelompoknya ya. Nanti ada 9 kelompok ya. Ya. Ada 9 kelompok, satu kelompok 4 anak. Sebentar ya. Oh ya, kalian kesini bawa buku semuanya ya? Ya, jangan sampai tidak bawa, hanya bawa diri saja ya. Oke, terlihat dengan jelas tidak ya kelompoknya ya? Jelas ya. Oke, nah kelompok 1 ada di pojok sana, kelompok 2
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di depan sendiri. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Oke, kelompoknya Dimas di depan. Ya, sudah. Nah, kalau nanti sudah duduk dalam kelompok masing-masing, segera buka GCL ya. Dimas, kelompoknya siapa saja? Oh, Ahmad. Ya. Kelompok 8 mana? Ya, di sini. Dimas di depan sendiri nggak apa-apa. Oke, saya cek kembali kelompok 1 mana? Katakan semua yang kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. 6. 7 mana? 7. Oke, 8. 9. Ya, oke, sudah terbentuk dalam kelompok semua. Di dalam kelompok hanya ada 2 HP yang dioperasikan. Jadi tidak boleh lebih. Ya. Silakan buka salah satu HP, buka live browser. Yang satu boleh untuk membaca teksnya karena biar tidak scroll ke atas ke bawah begitu ya. Oke, silakan buka di GCR. Di situ sudah saya tautkan link live browser. Coba dibuka di GCR. Ada yang sudah membuka? Oke, Azam sudah ada live browser di situ ya. Oke. Sudah buka? Oke, ada link live browser LKPD ya. Namanya di situ judulnya LKPD. Sudah ketemu? Oke, sudah ketemu ya. Nanti akan tampak seperti ini. Sudah dibuka live browser-nya? Sudah. Oke, ada yang belum ya? Oke, ya kita tunggu yang belum. Oke, ada tampak seperti ini ya, betul? Betul. Oke, nah silakan nanti anak-anak mengerjakan di LKPD tersebut, di mana kita cek dulu LKPD-nya ada 2 masalah di situ ya. Coba di scroll ke bawah dulu. Masalah pertama tentang apa itu? Masalah pertama tentang apa? Oh, ada yang belum? Oke, ya. Oh gitu, sudah ini satu kelompok kan sama gitu? Ya, oke. Sudah? Sudah? Oke. Kelompok 6 sudah? Kelompok 1 sudah? 7? 7? Sudah? 8? 9? Oke, sudah semua. Oke, kita lihat di masalah 1 di situ tentang masalah apa? Petani, Pak. Petani, padi, betul. Masalah yang kedua tentang apa? Coba di scroll ke bawah lagi. Ukiran patung. Ukiran patung Bali. Oke, nah silakan anak-anak kerjakan LKPD itu, diskusikan dalam kelompok kalau sudah nanti dipresentasikan. Paham? Waktunya 30 menit saja ya. Ya, coba didiskusikan dengan teman kelompok. Diberi nama identitas dulu. Mau bertanya boleh, silakan. Kalau mau tanya. Isi identitasnya dulu. Ya. Dikerjakan sekarang ya. Ayo Novan sama mana? Sini aja Novan.
isi di situ ya. Yang kurang jelas boleh bertanya. Ya, boleh. Enggak juga nggak apa-apa, terlihat jelas toh, tidak distorsi. Ya. Kalau sudah terlihat jelas nggak apa-apa Anda distorsi. Tapi kalau sekiranya perlu mepet-mepet boleh distorsi, bebas ya. Bisa mengisi semuanya di situ ya? Bisa ya? Oke. Silakan bisa diselesaikan. Boleh sambil lihat buku atau referensi yang lainnya, boleh. Kalau mau bertanya boleh silakan. Bisa? Boleh buka HP yang satunya buat biar tidak scroll naik. Ya, kerjakan yuk. Panjang ya bacaannya ya. Ya, itu agar anak-anak juga terbiasa dengan literasi numerasi. Yang mau tanya atau mungkin kurang jelas pengisiannya boleh silakan. Sudah sampai mana? Ya, oke, ya dilanjutkan. Bisa? Sampai mana? Oh, tidak.
silakan ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hati-hati membacanya ya, karena cukup panjang. Sampai mana? Ya, dua aja katanya. Nah, ya. Isi. Apakah ada yang sudah selesai di masalah 1? Belum ada? Ya, oke. Kelompoknya azan sampai mana? Oke, ya. Gimana? Penyatora sampai mana? Sampai di nomor masalah 1 ya? Ya, masalah 1. Oke, ya, silakan. Tinggal buka sih. Iya, boleh silakan bekerja sama Lulus ya. Iya, boleh silakan. Ada yang mengerjakan, terus yang satu Ruby itu yang mengisikan. Boleh. Masalah yang kedua, warnanya itu pink, warnanya. Kalau di kamu, oh ya berarti pakai punya kamu aja nanti membelinya ya. Punya siapa? Oh sudah tahu, tapi itu keisi ya. Oh iya. Oke nggak apa-apa. Coba saya baca bisa. Oh masih bisa. Masih bisa. Ya, fontnya berbeda-beda ya, ada yang warna warni ya. Warnanya apa? Oh ya, saya jelasin. Ini warnanya apa? Warnanya. Soalnya ada kelompok 6 warnanya pink ya. Tapi masih bisa terbaca. Ya? Iya, yang kesimpulan sudah diisi. Diisi sampai kesimpulan ya, semuanya ya. Oke, kesimpulan nanti bisa mencari dari sumber-sumber buku yang kalian baca. Atau boleh mencari dari bahan ajar yang sudah saya berikan kemarin. Silakan. Mau bertanya?
nanti untuk pengumpulannya kalian bisa klik email my answer to my teacher ya, yang sebelah kanan ya. Kemudian diisi full name-nya, kelompok berapa, grupnya 10 MIPA 2, sekolahnya SMA 1 Sedayu, dan email saya yang itu. Tita.ini ya. .uns@gmail.com. Dicek dulu apakah sudah betul. Waktunya masih lama ya, masih 15 menit lagi, 15 sampai 20 menit. Jadi anak-anak bisa cek kembali. Oh, masih 20 menit lagi. Pilih. Boleh, ya. Tidak ada yang salah. Ambilnya dari mana ya? Oh, boleh. Boleh, lebih baik uji gitu. Masih muat ah di bawahnya? Masih. Oke. Ya, damai sampai mana? Oke, ya. Ya, boleh. Yang oh, ini banyak iklannya. Ketutupan nih. Boleh di scroll lagi ke atas, dicek kembali jawabannya. Ya, oke. Dicek dulu. Ini sumbernya dari mana nih? Dari sini. Hah? Boleh, tapi 5 menit aja. Satu anak aja. Ganti orang. Dicari sumbernya, ditulis sumbernya. Ditulis sumbernya dulu. Sumbernya mana? Boleh dari sini, boleh dari sini, boleh cari di sini. Ya, tapi terus dikasih sumbernya. Biar jelas sumbernya. Gitu ya. Ya, boleh. Masih panjang ya waktunya ya. Silakan dicek kembali jawabannya. Yang belum selesai masih punya waktu banyak. Diskusikan kembali. Ini tutupnya siapa itu? Nggak baca. Nah, nanti anak-anak yang mau presentasinya pakai laptop saya ya. Nanti tetap pakai live versi. Tapi tunggu semuanya sudah selesai dulu. Gimana kelompoknya gimana? Apa
Kalau sudah yakin dan sudah didiskusikan dengan temannya, boleh dikirim ya. Tapi kalau belum yakin masih ada waktu 10 menit. Kemudian nanti kita presentasikan. Kita tunggu kelompok lain yang belum mengumpulkan. Nanti saya cek kalau sudah lengkap. Oh iya, ya. Oh, lagi ya. Oh iya. Oh iya. Ini Novan absen berapa ini Novan? Ya. Iya. Nah, apa itu kan kesimpulannya. Ya, Ada cium. bagaimana kelompoknya Ega? Apakah Ega kurang tidur? Tidur jam berapa Ega? Oh ya, itu ya, kurang tidur ya. Besok kalau tidur maksimal jam 9:30. Tapi nanti sudah dikirim. Kamu tapi ditulis kelompoknya nggak tadi? Ada kelompokmu ya nggak apa-apa. Nanti saya cek aja dari situ ya. Jelas saya sudah punya data. Soalnya memang begitu kalau ya. Ya berarti sudah ada nama kelompoknya ya. Ya. Saya cek dulu yang sudah masuk di saya. Waktunya 5 menit lagi ya yang belum mengumpulkan. Masih satu kelompok saya tunggu. Oke, sudah semua ya malah ya. Oke. Ya sudah semua kelompok mengumpulkan, artinya kita bisa presentasi ya. Siapa yang kelompok mana yang mau presentasi? 2 kelompok saja. Oke, kelompok 3 sama kelompok 1. Oke, kelompok 3 dulu ya tadi ya yang angkat tangan, maka kelompok 3 yang masalah pertama gitu ya. Oke, kelompok 1 yang masalah kedua. Oke. Yuk, silakan boleh maju, saya lihat dulu kelompok berapa tadi 3 ya. Oke, saya klik 1 operator, 3 yang lainnya boleh bergantian mempresentasikan. Ya, oke, boleh silakan. Yang kelompok berapa ini? 8, 9 boleh agak mundur sedikit. Ya, teman-teman yang mempresentasikan tidak menabrak kalian ya. Boleh di dekat kelompok berapa ini? 7. Ya, ya. Silakan, duduk. Boleh duduk sini dulu. Nanti yang presentasi mic gini aja ya. Biar terlihat. Nah,
Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok 3 terdiri dari Alvina Naifah, Edo Zakaria, Francisca Delvia, dan Indra Dewi. Kami akan membahas masalah pertama, yaitu tentang petani padi. Pertanyaan pertama, berdasarkan teks masalah petani padi, cermati beberapa pertanyaan berikut. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Jika pernyataan salah, berikan saran perbaikannya. Pernyataan pertama, semua jenis pupuk yang dibutuhkan berjumlah 40 karung benar. Pernyataan kedua, pemakaian pupuk urea sama dengan 2 kali pemakaian pupuk SS benar. Pernyataan ketiga, harga per karung tiap pupuk 75.000, 120.000, dan 150.000 untuk masing-masing jenis pupuk urea, TSP, SS, dan dengan dana 4.020.000 salah karena harga pupuk TSP dan SS tertukar. Sehingga saran perbaikannya, harga pupuk urea sama dengan 75.000, harga pupuk SS 120.000, dan harga pupuk TSP 150.000. Pertanyaan 2, jika dimisalkan X adalah banyak jenis pupuk urea yang dibutuhkan, Y adalah banyak jenis pupuk SS yang dibutuhkan, Z adalah banyak jenis pupuk TSP yang dibutuhkan. Berdasarkan informasi di atas diperoleh suatu hubungan. Dari hubungan-hubungan tersebut, apa saja persamaan linear satu variabel yang dapat dibentuk? Jawabannya, X plus Y sama dengan 40, 75.000 X plus 120.000 Y plus 150.000 Z sama dengan 4.020.000. Yang ketiga, X plus Y sama dengan 4.020.000. Pertanyaan 3. Dari hasil analisis jawaban pertanyaan 1 dan pertanyaan 2, apakah permasalahan petani padi merupakan permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel? Berikan alasan bagaimana sistem persamaan linear 3 variabel dapat dibentuk. Ya, alasannya karena persamaan 1, 2, dan 3 tersusun dari 3 variabel yang sama. Jadi SPLTP masalah pertama sesuai dengan pertanyaan kedua, yaitu X plus Y plus Z sama dengan 40, 75X plus 120Y plus 150Z sama dengan 4020, X plus Y X plus Z sama dengan 4020. Oke, sudah ya. Selanjutnya itu permasalahan yang kedua ya. Oke, ya dibuka maskernya biar suaranya kelihatan, terdengar jelas ya. Nggak apa-apa dibuka sebentar. Nanti kalau kelompok yang pertama presentasi dibuka saja ya maskernya ya. Oke. Sudah sampai di kesimpulan ini ya. Oke. Dari kelompok lain tadi sudah mengamati hasil dari kelompok 3. Mungkin ada yang bertanya, memberi saran atau tanggapan. Oke, ya, Damai, silakan. Kalau kelompok kami tadi nulis persamaan duanya 75.000 X plus 120.000 Y plus 150.000 Z sama dengan 4.020.000. Apakah boleh? Dan apakah dan yang paling benar yang mana dibandingkan kelompok 3? Oke, saya ulangi pertanyaannya dari Damai ya. Kelompok berapa Damai? Kelompok 5. Oke, kelompok 5 menuliskan di sini 75.000 X plus 120.000 Y plus 150.000 Z sama dengan 4.020.000, begitu ya Damai ya? Nah, apakah menurut kelompok berapa? 3? Menurut kelompok 3, kelompoknya Damai ini benar atau tidak, dan mana yang menurut kelompok 3 itu benar? Semuanya benar, hanya saja kelompok kami membagi persamaan linear tersebut dengan 1.000. Oke, nah ya, jawaban dari kelompok 2 membagi ini semua dengan 1.000. Coba di scroll ke atas Edo. Oke, berarti yang di sini ya.
Di sini semuanya dibagi 1000, begitu? Iya. Iya, oke. Bagaimana damai? Jelas? Jelas. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Apakah boleh ini dibagi dengan 1000? Boleh. Boleh ya, mungkin ada yang menuliskan sama persis dengan ini, begitu ya? Ada juga yang menuliskan mungkin sama dengan kelompok yang ketiga ini. Gitu? Itu ya? Oke. Apakah ada pertanyaan yang lain? Atau mungkin tanggapan, saran? Oke, ya nggak apa-apa. Nah, ya, kadang mati, kadang hidup ya. Ya, oke. Ya, sudah jelas? Apakah masih ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, coba scroll ke atas dulu, Edo, saya lihat. Ya, oke. Stop sampai sini. Ya, tadi di bagian bacaan yang sangat panjang anak-anak baca tadi, gitu ya. Nah, ini ternyata ketika pernyataan ini ada, dan ini betul ya pernyataannya ya. Ya, sama semuanya di sini diberi centang. Untuk pertanyaan pertama yang bagian pertama ini sama? Sama. Ini benar ya. Yang kedua, bagaimana? Sama juga. Apakah ini juga benar? Pernyataannya? Ya, sama dan benar ya. Betul. Oke, lanjut. Ya, di pernyataan yang ketiga. Oke. Pernyataan yang ketiga ternyata ini salah dan saran perbaikannya ternyata yang urea itu 75.000, yang ini apa tadi? SS ya. Nah, ini posisinya terbalik begitu ya masing-masing ya. Oke, kelompok yang lain bagaimana? Apakah sama juga ini? Sama. Oke, nah betul ya. Ureanya 75.000, SS-nya 120.000 dan TSP-nya 150.000. Nah, sehingga ketika membaca soal untuk literasi, numerasi, anak-anak harus jeli karena kemungkinan ini bisa di posisinya terbalik begitu ya. Nah, sehingga ini harus teliti. Oke, ke bawah pertanyaan yang kedua. Ya, nah dimisalkan bahwa X itu banyak jenis pupuk urea, Y itu banyak jenis pupuk SS, dan Z banyak jenis TSP gitu ya. Nah, maka diperoleh betul persamaannya yang ini. Nah, apakah semuanya betul menjawabnya? Betul. Oke, ya oke. Sehingga dari persamaan ini boleh coba scroll ke bawah, Edo. Dari pertanyaan yang kedua tadi dijawab apakah dari persamaan-persamaan yang diperoleh itu merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini kelompok 3 ya jawabannya. Dengan alasan bahwa tersusun dari 3 variabel yang sama gitu ya, yang kalian pelajari atau yang kalian cari tadi. Oke, untuk kelompok lain bagian ini betul ini? Betul. Sehingga kita bisa simpulkan SPLTV-nya demikian dengan boleh membagi 1000 atau boleh menuliskan secara lengkap. Paham untuk masalah yang satu ini? Paham. Nah, mungkin ada beberapa yang masih salah, boleh diperbaiki gitu ya. Oke. Sudah cukup untuk kelompok 3, silakan boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk satu mempresentasikan masalah yang kedua ya. Siapa operatornya? Maskernya dibuka dulu nggak apa-apa, nanti dipakai lagi. Kelompok 1 ya? Ya, biar kelihatan gantengnya ini. Oh, Eka nggak ngomong sih ya? Nggak apa-apa. Ya. Pakai biar jelas, biar enggak dibuka aja. Ya, oke, semuanya memperhatikan tidak ada yang bermain hati. Pointer saya.
Oke, sudah siap untuk presentasi? Ya, silakan boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami di masalah 2. Nama kelompok 1 ada Ega, Fadila, Keisha, sama Mufido. Ya, masalah yang kedua ya. Oke, bisa scroll atau mungkin mau dibacakan atau langsung? Langsung. Oh ya, oke. Semuanya tadi sudah membaca soalnya. Terlalu terlewat. Ya kan? Bisa naik sedikit lagi. Jangan kebablasan ya. Nah, pertanyaan satu di sini saja. Oke, silakan. Hasil kerja kami di pertanyaan 1 pada kolom pertama dan kedua itu tidak ada perbaikan. Tetapi pada kolom ketiga itu ada perbaikan. Di kolom ketiga, Pak Wayan dan IGD dapat menyelesaikan pesanan bukan dalam waktu 5 hari, tetapi dalam waktu 8 hari. Lanjut pada pertanyaan yang kedua. Persamaan linear satu variabel yang dapat dibentuk adalah ada pada kolom ke-4, 5, dan 6. Satu bagian itu dikerjakan oleh 2 orang, yaitu X dan Y, Pak Wayan dan Putu. Dan satu bagian juga dikerjakan oleh 2 orang, yaitu X dan Z, yaitu Pak Wayan dan IGD. Dan satu bagian juga dikerjakan oleh 2 orang, yaitu Y dan Z, Putu dan Gede, memperoleh hasil 1/8, dan yang kolom ke-4 1/7, kolom ke-5 1/6. Apakah pertanyaan 3, apakah persamaan-persamaan yang diperoleh merupakan persamaan linear 3 variabel? Jawaban kelompok kami tidak. Alasan karena persamaan di atas bukan persamaan linear. Apakah ada yang berbeda dari kelompok kami? Coba teruskan dulu, nanti pertanyaannya ditampung dulu ya. Jadi selesaikan dulu presentasinya. Pertanyaan nomor 4. Sistem persamaan linear 3 variabel dapat dibuat jika dilakukan permisalan sebagai berikut. Misal, 1/X sama dengan B, 1/Z sama dengan B, dan 1/Z sama dengan R. Sistem persamaan linear 3 variabel bermasalah 2 kelompok kami adalah P plus I sama dengan 1/7, B plus R sama dengan 1/6, dan I per R sama dengan 1/8. Di bagian kesimpulan boleh dibacakan sekaligus. Kesimpulan, berdasarkan masalah 1 dan 2 berikut kesimpulan mengenai pengertian sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kelompok kami membuat kesimpulan sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem persamaan yang disusun oleh 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang sama. Oke, sudah selesai ya? Ya, silakan jika kelompok lain mungkin ada memberikan tanggapan, saran atau pertanyaan, boleh silakan mengangkat tangan. Dari Agatha dari kelompok mana? Dari kelompok 8. Oke, Agatha dari kelompok 8, silakan. Pada pertanyaan masalah 2, pertanyaan 3 itu. Coba. Nah, masalah yang pertanyaan yang keberapa? Pertanyaan ke-3. Ketiga, oke. Bisa. Oke, pertanyaan ketiga. Ya, menurut kelompok kami, persamaan yang diperoleh itu persamaan linear karena mempunyai 3 variabel yang sama. Kalau menurut kelompok 1 gimana? Menurut kami, ini bukan persamaan linear karena variabelnya itu berupa pecahan. Ya, coba dilihat di variabel di atas ya, berarti ya, di atasnya sini. Kalau scroll ke atas, nah ini berupa pecahan gitu ya? Oke. Coba dari kelompok yang lain mungkin ada yang menanggapi, angkat tangan. Bagaimana untuk pernyataan dari kelompok 1 ataupun kelompok 8? Mungkin ada yang menanggapi. Lebih setuju yang mana? Oke, boleh angkat tangan, silakan. Mungkin Soleh. Lebih setuju yang mana, Soleh? Setuju Yang mana? kelompok 1.
Oke, setuju dengan kelompok 1 ya. Di sini bukan persamaan linier gitu ya. Oke, ya betul di kelompok 1 ya. Nanti kelompok 8 bisa diperbaiki ya. Oke, nah di sini bukan persamaan linier. Mengapa? Karena di situ terdapat 1 per X, 1 per Y. Oke, sehingga kalau kita ubah, sebentar tidur, geser sebentar. Oke, kalau kita ubah begitu ya, di sini ada tulisan 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 1/7. Oke, di matematika peminatan 1 per X bisa diubah menjadi bentuk pangkat. Nah, pangkatnya apa? Iya, X pangkat min 1 ditambah Y pangkat. Oke, sama dengan 1/7. Oke, bukan 7 ini ya. Boleh ditulis 7 pangkat 1 atau 1/7 saja. Nah, terlihat bahwa variabel di sini dan begitu seterusnya sampai persamaan yang ketiga. Terlihat bahwa di sini pangkatnya pangkat negatif. Padahal sistem persamaan linier pangkatnya harus berpangkat, kalau linier pangkatnya berapa? 1. Nah, maka di sini tidak boleh negatif. Gitu ya, sehingga kalau bentuknya seperti itu betul yang dikatakan di kelompok 1 bahwa ini bukan persamaan linier. Paham ya? Nah, sehingga agar ini menjadi sistem persamaan linier harus dibagaimanakan? Coba scroll ke bawah, lagi. Nah, harus diapakan ini? Di situ. Harus diapakan di P-nya ini? Diapakan? Betul, dimisalkan. Boleh dimisalkan seper P, seper Y, dan seper Z-nya R. Boleh huruf yang lain atau tidak? Boleh. Misalkan apa? ABC. Boleh ABC. Paham ya? Oke. Ada tanggapan lagi selain ini? Jelas ini? Jelas. Tidak ya? Oke. Nah, sehingga nanti sistem persamaan linier dibuat dari pemisalan yang baru, bukan lagi dari seper X. Udah ya? Mengerti ya? Oke. Ada lagi yang ditanyakan atau ditanggapi dari kelompok 1? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada sudah cukup, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri Allah. Nah, bagi anak-anak yang LKPD-nya masih salah, bisa diperbaiki ya, masih bisa mengirim kembali. Gitu ya? Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak. Saya lanjutkan. Ya, tadi untuk semua kelompok sudah menyimpulkan. Coba perhatikan dulu, HP-nya diletakkan dulu. Semuanya HP-nya diletakkan ya. Oke, coba perhatikan dulu bahwa tadi semua kelompok sudah menyimpulkan pengertian sistem persamaan linier 3 variabel ya. Bahwa sistem persamaan linier 3 variabel itu disusun oleh berapa persamaan yang anak-anak tadi kerjakan di masalah 1 dan 2. Disusun dari 3 persamaan gitu ya. Di mana persamaan-persamaan tersebut harus bagaimana tadi? Harus linear, betul, dari pangkatnya ini gitu ya. Nah, kalau tidak ada pangkat negatif atau hanya ada pangkat 1, nah maka kita sebut sebagai linear. Tapi kalau negatif bukan linear. Nah, gitu ya. Nah, maka di sini harus persamaan linier, di mana persamaan tadi ada 3. Kemudian di dalam persamaan linier itu ada berapa variabel yang sama? Ada berapa variabelnya? 3. Betul. Ada apa saja yang tadi kalian kerjakan? X, Y, Z. Sehingga kalau tidak linear seperti yang di masalah 2, maka harus dimisalkan kembali. Boleh P, Q, R, boleh A, B, C, dan seterusnya. Paham ya? Paham. Nah, kemudian bisa dibentuk sistem persamaan linier sebagai berikut, di mana
A, B, C, D, E, I, A, I, B, I, C, I, D, I ini merupakan bilangan real. Oke. Ya. Oke, sampai pada kesimpulan. Nah, anak-anak tadi kita belajar apa dan apa pengertian dari SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Apa pengertian sistem persamaan linear 3 variabel? Oke, kita simpulkan. Ya, oke, siapa? Ahmad Ahnam. Oke, silakan. SPLTV adalah sistem yang tersusun dari 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang sama. Oke, dari 3 variabel yang sama. Betul. Oke, tadi Ahmad menyimpulkan bahwa SPLTV merupakan suatu sistem yang tersusun dari 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang sama. Begitu ya, Ahmad? Semuanya setuju? Setuju. Kemudian setelah kita simpulkan, kita identifikasi bahwa itu SPLTV, bagaimana langkah membuat model matematika pada LKPD tadi? Ada yang mau menjawab? Saya. Azam? Ya, oke. 1. Buat pemisalan. Oke, 2. 2. Membuat persamaan linear. Lalu? Membuat sistem persamaan linear. Oke, tadi membuat apa? Pemisalan, begitu ya. Yang kedua tadi siapa Azam mengatakan bahwa membuat persamaan linear, baru membuat sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Nah, pada masalah literasi numerasi ada kurang satu tahapan yang paling awal. Nah, maka kita kalau kalimatnya panjang sekali kita harus apa dulu? Di apa tadi? Di ringkas, betul, dirangkum terlebih dahulu agar jelas mana yang diketahui, gitu ya. Jadi dirangkum terlebih dahulu, kemudian baru kita modelkan dengan pemisalan, membuat persamaan linear dan SPLTV. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan dulu sampai ini? Tidak ada? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, ya, kita refleksikan diri kita sendiri. Yang kalian pelajari hari ini materi apa? SPLTV. Pada topik apa? Memodelkan matematika dari masalah SPLTV. Ya. Nah, pemahaman kalian bagaimana? Sudah paham? Sangat paham. Ada yang sudah paham, ada yang sangat paham. Nah, kalau sudah paham, nanti kalian bisa refleksikan secara runtut gitu ya, secara deskripsi. Nanti bisa direfleksikan di GCM, gitu ya, di forum diskusi. Silakan kalian utarakan apa yang kalian pelajari hari ini, gitu ya, di Google Classroom ya. Oke, nanti bisa dibuat di rumah atau nanti sewaktu istirahat jam kedua, boleh, silakan. Tapi harus membuat semuanya ya, tidak perlu saya beritahu lagi untuk mengerjakan begitu terus ya. Oke. Nah, kalau sudah paham, hari ini kita mau post test untuk pembelajaran hari ini ya. Kalau kemarin kita pretest, hari ini sudah post test. Oke, silakan anak-anak buka link post test di Google Classroom. Nah, ini mandiri ya, mengerjakannya sendiri-sendiri, tidak boleh bertanya dengan temannya, tidak boleh saling sharing jawaban. Di Google Classroom bagian post test. Post test saya upload hari ini. Kalau tidak salah jam 10 tadi. Sudah ketemu? Sudah. Sudah ya? Ada yang belum ketemu? Gendis bagaimana? HP-nya dibuka? Sudah? Sudah ketemu semuanya? Ada yang belum ketemu? Oke, di situ ada identitas, ada soal. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Waktunya 10 menit saja ya. Oke, dikerjakan secara mandiri. Di situ mengetik uraian jawaban. Ya, boleh sambil diorek-orek di buku kalian. Boleh, silahkan. Dihitung, direk-orek ya. Dibaca. Soalnya panjang? Panjang atau tidak panjang ya? Ya, itu. Biar terbiasa. Oke,
Dikerjakan sendiri, duduknya yang bagus, Dimas. Tidak perlu miring-miring. Iya, Dimas datang gitu ya. Amin. Ferda duduknya ya boleh hadap situ tapi bekerja mandiri ya. Silakan boleh diorek-orek di buku, di kertas kosong ya. Tidak boleh buka buku ya. Di kertas kosong. Nah, ya bagian belakang itu boleh, ya. Boleh buat coretan. Nah, Novan kerjakan sendiri. Ya, pakai buku sendiri. Kerjakan sendiri ya.
Diteliti kembali ya. Juga sudah selesai? Oh belum. Menit lagi ya waktunya ya. Alvin boleh. Kalau sudah biarkan teman lain mengerjakan sendiri ya. Dua menit lagi ya waktunya ya. Ya sudah. Satu menit lagi ya, silakan ya, yang sudah boleh langsung kirim. Ya, waktu habis silahkan boleh dikirim atau disubmit ya. Selesai tidak selesai boleh disubmit atau dikirim. Oke. Kirim. Sudah? Ya, dikirim yuk. Nanti saya cek yang sudah mengirim siapa ya. Sudah mengirim semua? Ayo segera. Ya sudah mengirim, angkat tangan. Ya sudah mengirim. Oke. Ya masih ada yang belum mengirim. Segera yuk video, segera mengirim. Nanti saya cek ya. Sudah ya? Ya. Waktunya sudah habis, silakan. Sudah semua? Oke ya. Oke, sudah ya. Berarti tidak ada yang memegang HP lagi kalau sudah. HP-nya boleh diletakkan atau boleh disapu. Ya, boleh tuh orang kalau mau nyapu HP. Ya. Oke, sudah ya. Sehingga kita perhatikan di depan lagi. Oke. Nah, hasil post test saya bagikan pertemuan selanjutnya ya. Oke, sehingga tidak ada yang
melihat HP lagi. Nah, sebentar ya, loading ya. Oh ya, ada yang bertanya dulu sampai sini? Di materi hari ini ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak. Oke, untuk post test soal hari ini akan kita bahas bersama untuk di pertemuan selanjutnya, gitu ya? Nah, anak-anak untuk pertemuan selanjutnya kita masuk di menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 3 variabel, tetapi kita khususkan pada masalah-masalah literasi numerasi, gitu ya. Jadi kita khususkan pada masalah dengan masalah yang nyata ataupun dari masalah bacaan yang kompleks, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Sehingga nanti anak-anak silakan belajar menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 3 variabel dari buku atau bahan ajar yang saya berikan. Begitu ya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Silakan Dimas pimpin doa teman-temannya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran matematika kali ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Oke. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan kita hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.